Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, ikhwan sekalian. Sekarang kita akan menjelaskan atau membahas yang berkaitan dengan nun. Nun ya, nun. Nun dalam bahasa Arab. Bagaimana penggunaan nun? Itu huruf nun ya. Oke. Sekarang kita langsung saja ya, teman-teman. Nun yang pertama itu dia datang sebagai huruf. Ya, ini huruf. Yang pertama datang sebagai harf, ya, harf. Yang kedua, nun itu dia datang sebagai isim. Jadi nun ini bisa menjadi isim, dan juga nun ini dia bisa menjadi harf atau huruf di dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian huruf ini terbagi 3. Jadi penggunaan nun, ya kan, sebagai huruf itu digunakan ya sebagai 3 penggunaan. Yang pertama, dia sebagai taukid. Yang pertama ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, nun ini sebagai taukid. Taukid itu artinya penguat. Ya, menjadi penguat dalam bahasa. Ya, menjadi penguat. Misalkan sungguh gitu kan. Itu yang namanya taukid. Contoh ini, kita contoh. Ini misalkan yang pertama ya, ada 2 contohnya nanti. Jadi nun yang pertama ini dinamakan sebagai nun as-sakilah. Ya, nun as-sakilah atau nun yang mana di sini nunnya itu dikasih tasdid. Kita tengok contohnya. La azhabanna. Di sini na, kemudian na-nya bertasdid. Jadi dibaca la azhabanna. Nun di sini namanya nun taukid as-sakilah. Ya. Nun taukid at-taukid as-sakilah. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya kan? Nun ini. Kemudian yang kedua ada nun yang di sini nunnya sukun. Yang di atas tasdid, yang kedua ini sukun. Nun taukid juga. Yang ini namanya nun al-khafifah. Jadi nun taukid al-khafifah. Ya. Jadi khafifah lawan dari sakilah. Sakilah itu artinya berat. Kalau khafifah yang ringan, yang ditipiskan, ya kan? Contohnya nih. Contohnya dalam Quran ya. Lanakunan. Atau dalam lafaz lain, kalimat lain dalam Quran, lanasfa'an bin nasiyah. Jadi lanasfa'an atau di sini lanakunan, di sini ada nun. Nun ini ya sukun. Jadi namanya nun khafifah. Jadi nun di sini sebagai taukid. Lanakunan. Oke. Tapi ikhwan sekalian, di dalam Al-Quran nun khafifah ini itu ditulis dalam bentuk tanwin. Jadi beginilah kira-kira ya. Lanakunan. Itu lanaku nan. Gini. Lanakunan. Dikasih tanwin. Atau contoh, ada satu lagi, lanasfa'an. 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 Jadi di sini dikasih tanwin. Ini tanwin.
tanwin sini. Cuman tanwin ini bukan tanwin yang biasa digunakan di dalam isim atau alamat-alamat isim. Ya. Akan tetapi tanwin di sini adalah sebagai pengganti dari nun al-khafifah tadi. Karena rosam dalam rosam usmani, jadi dibikin di situ berbentuk tanwin. Ini bukan tanwin yang masuk ke isim atau tanwin alamat isim, tetapi ini adalah tanwin yaitu pengganti dari nun. Seharusnya seperti ini ya, kawan sekalian. Jadi nun ini seperti ini seharusnya. Cuman mengikuti rosam, maka dibikin di sini bentuknya seperti ini. Seakan-akan itu tanwin. Padahal di sini adalah nun khafifah la mahalla lahu minal i'rab. Ya, teman-teman sekalian. Oke, jadi inilah pembahasan dalam nun pertama, yaitu sebagai taukid. Kemudian selanjutnya, yang kedua, nun itu dianya sebagai yang kedua al-wiqayah. Ya, nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah, ya. Oke, perlu kita ketahui ya bahwa ada di dalam bahasa Arab namanya ya al-mutakallim. Namanya ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim ini di dalam bahasa itu digunakan sebagai pembentukan untuk orang yang berbicara, ya kan? Atau saya misalkan, buku ini milik saya. Itu ya al-mutakallim itu. Milikku. Ya kan? Bukuku. Pulpenku. Atau lemariku. Jadi itu lemari saya. Jadi saya di situ namanya ya al-mutakallim. Ya kan? Jadi yang disandarkan kepada saya gitu, maka saya itu di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai ya al-mutakallim. Jadi, oke. Jadi di sini ya al-mutakallim ini masuk kepada ya ini yang pertama isim. Jadi isim nih, kita tulis di sini isim. Isim ini dia masuk kepada ya. Ya, artinya disandarkan dia kepada ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il dia juga masuk ke dalam ya al-mutakallim. Kemudian yang ketiga harf nawasikh. Jadi huruf-huruf nawasikh dia juga masuk ke dalam ya. Artinya mereka itu sana kepada ya, gitu ya. Kita kasih contoh misalkan, kalau untuk isim ini adalah kata benda ya, isim. Jadi contohnya kitabi. Jadi kitabi masuklah ke dalam ya. Jadi sandarkan ini kepada ya. Jadi ya ini, ya di sini namanya apa? Ya al-mutakallim. Apa namanya? Ya al-mutakallim. Jadi kitabi, kitab saya. Artinya kitab saya. Oke. Kemudian yang selanjutnya fi'il. Ya, fi'il juga masuk ke dalam ya. Ini saya kasih contoh misalkan akroma. Nah, lalu akroma kita masukkan ke dalam ya. Begini kan? Masukkan ya. Maka bagaimana cara bacanya? Apakah kita baca akromi? Tidak. Jadi lalu bagaimana? Disinilah berfungsi dan beramal nun
yang di atas tadi. Jadi nun di sini kita taruh di sini, maka di sini kita masukkan begini jadi nun akroma ni. Jadi nun ini namanya nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah. Jadi nun ini sebagai penghalang berjumpanya akhir fi'il madi, ya, akhir fi'il ini dengan ya secara langsung. Jadi dihalangi oleh nun. Makanya namanya nun al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya menghalang. Ya. Jadi dihalang oleh nun karena mim di sini tidak boleh berbaris kasroh. Misalkan baca akromi, itu nggak boleh, ya. Karena fi'il madi dan juga satu lagi fi'il amar itu selama-lamanya harus di-i'rab sebagai mabni. Kalau mabni, maka kalau fi'il madi selama-lamanya akhirnya fathah, akroma. Nggak boleh menjadi akromi. Berbeda di atas. Kalau di atas tadi kitabi. Jadi bi di sini boleh dhammah, boleh fathah karena ini namanya isimnya mu'rab. Maka kalau dia diakhiri oleh ya ini, ya al-mutakallim, maka dia barisnya menjadi menjadi kasroh. Jadi kasroh karena mencocokkan dengan ya ini. Kalau enggak berat jadinya dibaca kita. Kalau misalkan bu, ya kita baca bu. Misalkan ini bu bacanya, maka kita baca kita bui. Jadi berat. Jadi sehingga dibuatlah menjadi kitabi. Adapun i'rabnya tetap i'rabnya kalau misalkan ini didahulukan dengan haza kitabi. Berarti kitabi ini dia kitab ini i'rab tetap khobar. Ya, khobar marfu' di situ. Besoklah kita akan bahas i'rabnya. Oke. Kemudian kembali lagi ke sini fi'il. Jadi akromani ini namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Dinamakan nun wiqayah karena menghalangi akhir fi'il madi, ya kan, berjumpa dengan ya al-mutakallim agar tidak berubah baris akhirnya menjadi mi. Sehingga di sini nama bacanya akromani. Kalau contoh lain misalkan contoh yang lain misalkan safaro, ya kan? Jadi masuk ke dalam ya al-mutakallim. Safaro, maka dibikin antara ro dan ya itu huruf nun, nun wiqayah, maka safaroni. Jadi ini kalau diartikan akroma artinya kan memuliakan. Kalau ya mutakallim saya, memuliakan ya mutakallim saya. Ya, berarti akromani artinya adalah dia telah memuliakan saya. Jadi akromani dia telah memuliakan saya. Oke. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu ada namanya harf nawasikh. Harf an-nawasikh ini adalah huruf-huruf yang menyerupai fi'il, ya. Sekarang begini. Inna, ini huruf nawasikh nih. Kemudian anna. Kemudian laita. Kemudian la'alla. Ka'anna. Atau lakinna. Ini huruf nawasikh. Lakinna, ya, lakinna. Oke. Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna sama lakinna. Ini adalah huruf yang menyerupai fi'il. Jadi karena dia huruf menyerupai fi'il, maka dia juga
ya kan, bisa seperti di atas ini nanti. Ataupun tidak. Misal contohnya, kita langsung saja ke contoh ya. Kalau disandarkan kepada ya, maka sini seperti ini jadi ini, ini. Nah, jadi ada ya sini. In ya ini. Nah, ya ini ya al-mutakallim. Ini. Atau boleh juga ya kan, kita tambah dengan nun al-wiqayah. Jadi in nani. Inna ni. Boleh kita tambah dengan nun wiqayah. Nun wiqayah sama seperti di atas tadi. Akromani ini innani. Kenapa boleh ditambah dengan nun wiqayah ya kawan sekalian? Karena tadi kita sebutkan bahwa huruf nawasikh ini ya huruf-huruf yang menyerupai atau yang serupa seperti fi'il. Yang serupa seperti fi'il. Makanya boleh juga ditambah innani. Anna, anni atau annani. Laita, laiti atau laitani. La'alla, la'alli atau la'allani. Ka'anna bisa ka'anni atau ka'annani. Atau lakinna bisa lakinni atau lakinnani. Jadi ni ada ditambah di situ ni. Nun al-wiqayah. Ya. Baik. Ini pembahasan untuk yang kedua yaitu al-wiqayah. Baik. Adapun mungkin ya huruf yang lain misalkan huruf jar. Huruf jar bolehkah dia masuk ke dalamnya nun wiqayah? Maka kita jawab nggak bisa, ya kan? Nggak boleh. Kalau seandainya ada orang yang membuat, berarti itu sebuah kesalahan. Misalkan alai, huruf jar ya, huruf jar. Bagi teman-teman yang sudah kenal dengan huruf jar, kita pergi sini. Misalkan ala, misalkan ala ini kan huruf jar. Atau ila juga huruf jar. Kemudian ala atau ila ini boleh dia masuk ke nun wiqayah, maka nggak bisa. Kalau ala, ya kan, masuk ke dalam ya al-mutakallim, maka berubah bacanya begini, alayya, alayya, alayya. Kalau ila berarti ilayya. Jadi tidak ada nun. Atau fi misalkan fi. Seperti itu fiya, ya kan, fi. Maka fiya. Nggak boleh kita bikin begini. Kita masukkan nun. Misalnya begini. Fini. Fini gitu kan. Fini. Anda bisa. Atau mana tahu gitu kan. Fini. Seperti ini. Fini. Ini nggak bisa ini. Ini salah ya teman-teman. Nggak bisa. Karena nun itu tidak masuk kepadanya huruf jar. Ya masuknya ini aja tadi, ya kan? Kita jelaskan sini. Ya. Hurufnya huruf nawasikh. Fi'il aja. Oke. Ini namanya nun al-wiqayah. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah rafa. Nun namanya nun ar-raf'i. Nun ar-raf'u ya. Nun rafa. Baik. Misalkan kalau nun rafa kita kasih contoh misalkan. Ada dalam kalimat ya kan. Zahaba. Fi'il ya, fi'il. Zahaba. Kemudian ada satu lagi fi'il madin ya. Ada satu fi'il amar. Izhab. Kemudian fi'il mudhari'nya yazhabu. Yazhabu. Oke. Dan ini ya fi'il madi, amar, kemudian mudhari'. Sekarang zahaba kita ganti menjadi hurufnya banyak, akhirnya panjang. Zahaba. Ini fi'il madi kita ganti juga izhaba. Kemudian untuk fi'il mudhari' begini caranya, ya kan? Berbeda dengan di atas.
bani. Ani. Jadi nun ini namanya nun ar-rafa. Nun rafa. Ya, kenapa nun rafa? Karena kalau fi'il madi dia mabni. Fi'il amar mabni. Kalau fi'il mudhari dia marfu'. Mu'rab, ya. Mu'rab. Ya. Mu'rab. Jadi yazhabani ini dihukumi sebagai apa? Marfu'. Ya, marfu'. Marfu' bid-dhamm. Astagfirullah, salah ya. Marfu' dengan adanya huruf nun ini. Ya kan? Ada hurufnya nun. Maka nun ini menandakan dia itu sebagai marfu'. Karena fi'il mudhari itu bisa dia menjadi marfu', bisa juga dia menjadi apa? Menjadi mansub, juga bisa menjadi majrur. Majzum, ya kan, marfu', kemudian bisa menjadi mansub, sub, ya. Kemudian dia juga bisa menjadi yang ketiga di sini majzum, majzum. Bisa menjadi marfu', mansub, dan bisa menjadi majzum. Yazhabani khusus untuk ni pakai na ini namanya nun ar-rafa, khusus untuk marfu'. Khusus untuk marfu'. Adapun untuk mansub dan majrur, maka nanti nunnya dibuang. Misalkan didahulukan oleh huruf lam. Lam yazhaba. Ya kan? Atau mansub juga seperti itu. Ya kan? Lan misalkan. An yazhaba. Jadi nggak ada nunnya lagi. Jadi nun ini tanda bahwa fi'il mudhari itu dihukumi sebagai marfu'. Yazhabani nih. Oke, jadi ini namanya nun ar-rafa. Jadi nun ya di atas tadi nun, kemudian nun huruf, ya, nun isim. Kalau huruf ada 3, taukid, al-wiqayah, ar-rafa. Jadi sudah kita jelaskan, semoga bisa dipahami ya. Silakan diulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya ini adalah isim. Isim ini contohnya adalah nunnya adalah nun, an-niswah. Jadi nun untuk perempuan, ya, an-niswah. Contoh misalkan yadha'na, yurdi'na. Atau kalau misalkan jadi contoh zahaba, ya, berarti contohnya di sini yazhabna. Jadi na ini namanya nun apa ya? Nun niswah. Oke. Baik, teman-teman, kemudian ada yadha'na, ya kan? Yadribna. Itu contoh itu semuanya adalah nun niswah, ya. Dan dia itu isim nun. Baik, teman-teman, mungkin tuan sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita, karena ini Afiroh dia menangis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.